Kali ini Bidang Penyelamat menyelenggarakan cek tentang bagaimana penanganan korban yang terjebak di dalam lift. Yuk kita lihat. Adapun kegiatan ini dalam rangka pembinaan teknis bagaimana apabila terjadi insiden di sarana prasarana perkantoran maupun sarana prasarana gedung yang menyangkut transportasi dari lantai per lantai yang menggunakan sarana lift, yang mana sudah beberapa kali kasus kejadian dalam operasi penyelamatan lift itu antara lantai per lantai, namun bisa juga terjadi di pertengahan. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi tidak merusak ataupun mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan, akan tetapi proses penyelamatannya aman, baik terhadap si korban maupun terhadap si petugas itu sendiri. Sebelum kita lanjut video ini, mari kita simak bagaimana perkembangan lift hingga saat ini. Dahulu, orang untuk mengangkat benda-benda berat menggunakan alat yang sederhana seperti katrol. Pada tahun 1852, Eliza Graves Otis menyempurnakan pembuatan liftnya. Lift buatan Otis ini dibuat dengan penggerak tenaga uap. Lift buatan Otis ini pertama kali digunakan di New York, Amerika Serikat pada sebuah hotel. Dalam percobaannya, lift buatan Otis ini mampu bergerak 5 lantai selama kurang dari 1 menit. Selanjutnya, perkembangan lift sangatlah pesat. Hampir semua bangunan gedung tinggi di dunia pasti akan menggunakan lift sebagai alat transportasi di dalam gedung. Tetapi saat ini, gedung tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa di Dubai menggunakan lift tercepat di dunia, yaitu lift yang mampu menembus 100 lantai lebih dalam waktu 1 menit. Berkembangnya lift yang sangat pesat ini terkadang juga menimbulkan sebuah resiko, yaitu adanya orang yang terjebak di dalam lift. Yang sering kejadian itu macet di antara tengah-tengah lah kalau bisa dibilang. Pas posisi lagi ngegantung itu nggak usah congkel-congkel pintu karena itu kan satu makan waktu lama. Di setiap mesin lift itu pasti ada kunci buat pintu. Di setiap lift itu mesin apapun pasti ada kuncinya. Jadi biasanya kan yang megang kunci itu engineering gedung, kalau enggak yang bersangkutan yang ngurusin liftnya. Kebetulan kalau di kita kan engineering, dan posisinya itu biasanya kalau nggak di pojok atas, pojok bawah, cuman kebanyakan di pojok atas. Kita biasanya congkel manual di pintu itu sendiri, kita congkel manual, kita buka dan kita evakuasi satu persatu orang yang ada di dalam lift. Ini baru bisa tuh ya. Kita tanya, mungkin kita nanyanya ke Di dalam kan? di dalam bisa. Salah. Perawatan lagi tetap ya. Di atas kan ada seling nih, seling di atas. Kalau untuk yang musibah gempa bumi itu udah kejadian alam, itu udah ada dari mesin lift itu sendiri detektor gempa buminya. Jadi itu udah otomatis mesin itu akan homing ke lantai terdekat dan lantai ke paling dasar. Jadi itu semua yang ada di dalam lift bisa keluar semua, lift udah steril, jadi lift nggak bisa lari ke mana-mana, ke atas atau ke bawah itu nggak bakal bisa. Kalau untuk yang terakhir itu yang paling fatal kalau udah nggak mau jalan kemanapun, dicongkel udah nggak bisa, kita enggol manual dari atas, itu evakuasi terakhir. Nah, apa yang Anda lakukan ketika Anda terjebak di dalam lift? Yang pertama, tetap tenang. Anda tidak perlu panik, Anda tidak perlu menggoncang-goncangkan lift, cukup tenang di dalam lift dan pasti petugas akan memberikan bantuan. Coba tekan tombol lain.
apakah masih berfungsi atau tidak. Jika itu tidak berfungsi, coba tekan tombol bantuan darurat yang ada di dalam lift. Tetap tenang dan yakin bahwa bantuan akan segera datang. Anda dapat membuka celah lift untuk melihat adanya sumber cahaya. Sumber cahaya tersebut mengindikasikan Anda berada pada lantai yang tepat, bukan berada di antara lantai. Buat suara untuk mencari perhatian orang yang berada di luar lift. Manfaatkan HP Anda. Pastikan Anda dapat menghubungi bantuan atau membuka sedikit celah pintu dan memberikan tanda bahaya dari dalam lift. Jangan coba untuk memaksa keluar lift. Mungkin Anda melihat film-film action di TV atau di bioskop bahwa ketika Anda terjebak di dalam lift, Anda bisa keluar melalui atap bagian lift. Ingat, tetap tenang dan jika perlu, buat saja hiburan di dalam lift hingga bantuan datang. Ketika pintu sudah terbuka, maka Anda bisa keluar dengan aman. Posisi kan lagi dari 2 tuh, kita langsung onin, dia langsung lari ke bawah. Nggak on nih, jadi fireman Tidak on, Ke bawah, otomatis zombie. Kan kita nggak ada perintah di sini. Ini di atas manggil nggak boleh. Naik kalau fireman nih, dan kita akan mencoba leg fireman dari lantai 11. Kita onin, kita lihat nanti turun ke lantai dasar. Ya, ini on tanpa menyentuh apa-apa, langsung turun ke lantai ground. Fireman lift akan berfungsi ketika tombol fireman switch diaktifkan. Cara penggunaannya adalah tekan dan tahan tombol lantai yang akan dituju, maka pintu akan tertutup. Selanjutnya lift akan bergerak menuju lantai yang diharapkan. Untuk membuka lift, maka tekan dan tahan tombol buka yang ada di dalam lift. Maka pintu lift akan terbuka dan kita bisa keluar dengan aman. Demikian acara BIMTech ini telah dilaksanakan. Semoga acara ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.